Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pada hari ini Sabtu 19 April 2025 kita kembali pada renungan kita bersama. Dan mari sebelum kita masuk dalam renungan kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami mensyukuri untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan untuk memelihara kehidupan kami sepanjang malam hari. Dan biarlah Tuhan, waktu kami saat ini Engkau boleh pakai kami, menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan juga kami dengarkan bersama. Inilah waktu kami, inilah diri kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah bercermin. Bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8, dan saya akan membacakan di ayat yang ke-6. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, semua orang pasti lebih dari sekali bercermin dalam sehari. Tidak sedikit yang juga malah berkali-kali. Tujuannya tentu bisa bermacam-macam. Tetapi yang paling sering adalah untuk melihat apakah penampilannya sudah cukup pantas dan juga rapi. Bila kelihatan tidak pantas, maka ia bisa segera menata diri supaya kelihatan rapi dan juga pantas. Berita Injil yang intinya menyatakan bahwa Allah sungguh mengasihi orang berdosa dan menawarkan keselamatan kepada manusia harus selalu digemakan di sepanjang zaman sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan bahwa pemberitaan Injil juga ditujukan kepada mereka yang hidup maupun yang mati. Orang yang mati adalah mereka yang hidup dalam dosa. Mereka adalah pencemooh jemaat Kristen dan yang berusaha menyeret umat Kristen pada perilaku yang tidak senonoh. Tentu saja yang Allah kehendaki adalah keselamatan untuk semua orang. Injil itu sendiri menjadi semacam cermin agar manusia melihat rupa kehidupan mereka dan segera bertobat. Dengan demikian, semua orang akan menjalani kehidupannya menurut kehendak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kebanyakan dari kita memang telah menerima berita Injil itu. Namun, tidak berarti bahwa kita tidak butuh lagi untuk diingatkan akan keberadaan diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Maka kiranya berita Injil itu juga senantiasa menjadi cermin bagi kita untuk melihat apakah kehidupan kita sudah sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur bahwa Engkau boleh mengingatkan kami kembali mengenai cermin diri kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi cermin dalam diri kami yang boleh kami periksa kembali diri kami dengan tuntunan firman Tuhan. Apakah apa yang kami jalani saat ini, yang kami lalui, semuanya sudah berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami tidak bosan-bosan untuk selalu mengevaluasi diri kami, melayakkan diri kami Tuhan untuk di hadapan Tuhan melalui setiap firman yang kami dengar, baca, dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima, kebenaran firman Tuhan, boleh juga membekali setiap langkah dan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah kami boleh dengan rendah hati mengakui segala ketidaklayakan kami dan memohon tuntunan Tuhan untuk hidup kami lebih baik lagi. Kami juga Tuhan akan melalui segenap aktivitas pada hari ini, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lalui, semuanya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalani aktivitas kita pada satu hari ini, Tuhan menyertai kita. Amin.